Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kembali dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang masih kita akan bahas mengenai kemenangan kita yang sejati di dalam Kristus sebagai orang-orang percaya. Dan hari ini kita sudah memasuki hari Jumat 17 Oktober 2025. Kalau saudara bekerja, ini adalah akhir minggu ini. Saya tentunya terus berdoa agar saudara bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Dan sebelum saudara tidur, izinkan saya kembali menemani dengan renungan malam untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Tentunya renungan ini tidak harus dinikmati pada malam hari, saudara bisa mendengarkannya di waktu-waktu yang lain tentunya. Dan hari ini kita belajar dengan judul Menang Atas Masalah. Saudara, dalam hidup ini, selama kita hidup dan bernafas, kita tidak akan pernah lepas dari masalah dan pergumulan. Masalah dan pergumulan justru adalah tanda kita makhluk hidup yang masih terus berjuang dalam hidup ini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki perspektif yang benar saat masalah, pergumulan, dan tekanan hidup atau tantangan hidup datang melanda hidup kita. Dengan sikap hati yang benar, kita akan tenang dan bisa memperoleh solusi yang terbaik untuk bisa menangani dan menang atas masalah kita. Dan hari ini kita belajar dari pemazmur yang juga mengalami stres dan tertekan dalam hidupnya, sehingga dia menulis dalam Mazmur 42 ayat 6. Ini adalah tulisan dari Bani Korah. Bani Korah ini adalah kelompok keturunan dari suku Lewi yang bekerja dan bergerak serta melayani di bait suci Tuhan. Tetapi pada saat itu para teolog berpendapat Mazmur ini dicatat kemungkinan besar mereka sedang dalam pembuangan, dan waktu itu kita tahu bait suci dihancurkan oleh Nebukadnezar pada tahun 586 sehingga mereka tidak lagi punya bait suci. Nah, Bani Korah yang biasa bekerja di bait suci dan melayani di sana merasa sedih dan tertekan karena tidak ada lagi bait suci di mana mereka bisa menghadap kepada Tuhan seperti biasanya. Nah, dalam pasal 42 ayat 6 ini pemazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, ini adalah keluhan dari Bani Korah. Dan kalau saudara nanti membaca di dalam ayat 12 dan pasal 43 ayat 5, ayat ini diulangi sama persis, saudara. Ini menunjukkan bahwa pemazmur begitu tertekan dalam masalah dan pergumulan yang dia hadapi. Tetapi melalui ayat ini kita belajar pemazmur memberikan 3 jalan keluar saat kita ada dalam masalah. Yaitu yang pertama, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Jadi kunci saudara kalau mau menang atas masalah adalah belajar bersyukur. Bersyukur akan mengubah perspektif kita sehingga kita bisa melangkah dan kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau tangan kanan kita terluka, bersyukur tidak dua-dua tangan kita yang kena. Kalau kaki kita kenapa-napa yang satu, kita bersyukur kaki yang satunya tidak kena. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Dan orang yang mau menang atas masalah, dia harus bisa belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena Alkitab memerintahkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Dan inilah yang akan membuat kita menang atas masalah dan pergumulan kita. Yang kedua, pemazmur menyatakan penolongku. Jadi letakkan pertolongan kita kepada Tuhan. Di dalam ayat pemazmur yang lain dikatakan, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat kita memandang pergumulan masalah kita, kalau kita membuat masalah kita jadi besar, maka kita akan menjadi kecil dan down. Tetapi kalau kita memandang Tuhan yang besar, yang berkuasa lebih besar dari masalah kita, maka kita akan dikuatkan dan dimampukan menang atas pergumulan kita. Jadi yang kedua, tetap bersandar kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai penolong kita. Dan yang terakhir, kita harus menyatakan, ya Allahku, penolongku dan Allahku. Nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita. Tuhan yang dalam kedaulatan dan kemahakuasaan dan providensinya
tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan kebetulan. Alkitab menyatakan burung pipit di udara tidak jatuh tanpa seizin Tuhan. Bahkan Tuhan tahu setiap jumlah helai rambut kita, dan tidak ada satupun yang jatuh tanpa kehendak Tuhan. Jadi setiap masalah yang Tuhan izinkan itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Karena itu kita harus selalu menyatakan, Tuhan, biarlah Engkau berdaulat dalam hidupku. Masalahku memang berat, tapi bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Mari saat saudara dalam pergumulan mungkin hari ini, malam ini, yang saya tidak tahu pergumulan apa, belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar menyatakan bahwa Tuhanlah penolong kita satu-satunya, bukan hal-hal yang lain. Lalu yang ketiga, nyatakan bahwa Dia adalah Allah kita, Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, yang sanggup menolong kita. Kiranya renungan malam ini mengingatkan kita sehingga kita bisa menang atas pergumulan dan masalah kita dan tidak gagal dalam menghadapi masalah kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.